Film dibuka di kota Kiruna, Swedia, di mana sebuah laporan berita memberitahu pemirsa tentang gempa bumi baru-baru ini dengan kekuatan 4,8 skala Richter. Pembawa berita tersebut juga menyoroti bahwa kota ini menghadapi lebih dari 100 guncangan tak terduga setiap tahunnya. Pertambangan yang ekstensif telah menyebabkan gempa bumi menjadi sering terjadi dan terdapat risiko gempa bumi yang dahsyat akan terjadi dalam waktu dekat. Adakan kemudian beralih ke sekelompok remaja yang sedang minum dan bersenang-senang di dekat Kiruna Reef Zone. Beberapa saat kemudian, salah satu anak laki-laki itu pergi ke tempat terlarang untuk buang air kecil. Dua temannya bergegas menghentikannya karena area tersebut terlalu berbahaya. Namun sudah terlambat karena serangkaian gempa tiba-tiba melanda menyebabkan semuanya terjerumus ke dalam retakan. Dalam adegan berikut, kita bertemu dengan seorang wanita bernama Afrika yang merupakan supervisor keamanan di area pertambangan di kota ini. Dengan menggunakan perangkatnya, ia menyelidiki penyebab dan kekuatan gempa yang terjadi di dekat lokasi penambangan. Kemudian, dia menonton video lama putranya, Simon, dan sangat merindukannya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ternyata anak laki-laki tersebut saat ini tinggal bersama ayahnya di kota lain. Setelah itu, Frika menuju ke stasiun kereta untuk menjemput pacarnya, Dalbir. Dalam perjalanan, dia mengejutkannya dengan mengungkapkan rencananya untuk pindah ke Kiruna. Dia beralasan bahwa dia ingin lebih dekat dengannya, sehingga dia bersedia melakukan pengorbanan ini. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan beberapa pengunjuk rasa yang berunjuk rasa untuk menyelamatkan sebuah kafe lokal milik seorang gadis bernama Ayla dan neneknya. Dalam baku tembak yang memanas, Frika hampir memukul seorang pengunjuk rasa yang ternyata adalah putrinya sendiri, Mika. Ternyata Mika berpacaran dengan Alva yang menjelaskan upayanya menyelamatkan kafe dari pembongkaran. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara ibu dan anak perempuannya. Namun mereka akhirnya dipisahkan oleh orang lain. Setibanya di rumah, Frika dan Dalbir menikmati waktu bersenang-senang bersama di ruang tamu. Namun momen romantis mereka terhenti ketika mantan suaminya, Taki, tiba-tiba muncul. Dia datang untuk mengejutkan putra mereka, Simon, yang tampaknya tidak tinggal di rumah pada malam sebelumnya dan tidak menanggapi panggilan. Melihat mantan istrinya bersama pria lain, ia kaget dan kecewa. Beberapa saat kemudian, Mika dan Ayla juga tiba, membuat Dalbir merasa canggung dalam situasi keluarga ini. Keluarga tersebut berasumsi bahwa Simon ada di kamarnya, jadi mereka menyalakan kue dan pergi untuk memberinya kejutan. Namun setelah sampai di sana, mereka menyadari bahwa dia tidak ada di rumah. Tiba-tiba gempa bumi dahsyat melanda kota tersebut membuat mereka panik. Frika kemudian memutuskan untuk pergi memeriksa area penambangan dan meminta Mika untuk menemukan kakaknya sesegera mungkin. Saat meninggalkan rumah, Taki yang cemburu pada Dalbir mengacaukan mobilnya dan meminta tumpangan bersama Frika. Jadi ketiganya pergi dengan mobilnya dan situasinya menjadi canggung. Dalbir meminta maaf kepada Taki dan mengungkapkan penyesalan bahwa mereka bertemu dalam situasi seperti ini. Saat mereka tiba di area penambangan, Taki memutuskan untuk masuk ke dalam bersama Frika dan menyuruh Dalbir untuk pergi. Dia kemudian menjelaskan bahwa anak-anaknya tidak membutuhkan ayah lagi. Ia juga menyarankan Dalbir untuk mempertimbangkan kembali hubungan dengan Frika karena Frika belum menandatangani surat cerai. Namun Dalbir menyatakan bahwa dia yakin Dalbir mencintainya dan surat-surat yang tidak ditandatangani itu tidak berarti apa-apa. Setelah itu Frika, Taki, dan dua rekan kerja lainnya berjalan melewati fasilitas tambang, mencari potensi resiko. Mereka juga menggunakan drone untuk mengamati dan memahami struktur geologi daerah tersebut. Setelah masuk sejauh 520 meter, mereka mendengar suara bebatuan bergetar di dalam tambang. Frika dengan ringan mengetuk pintu dengan palu yang langsung roboh dan hampir melukainya. Rekan-rekannya bergegas membantunya, namun dia meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Kelompok ini terkejut ketika mereka menemukan lubang besar di area tersebut. Ketika Taki bertanya-tanya mengapa rongga tersebut tidak ditemukan lebih awal, Frika menjelaskan bahwa rongga tidak ada di penambangan di daerah ini selama 40 tahun terakhir. Menyadari rongga tersebut dekat dengan Kiruna, Frika memutuskan untuk segera melaporkan kondisi tambang tersebut dan mengevakuasi semua orang.
Ia memahami bahwa jika situasi ini tidak segera diatasi, seluruh kota bisa tenggelam dalam lubang tersebut. Di tempat lain di kota, seorang anak kecil sedang bermain dengan pasir dan tiba-tiba tanah mulai tenggelam. Anak itu ketakutan dan dia akan tenggelam ke dalam lubang besar itu. Namun sebelum hal itu terjadi, Ayla melihatnya dan berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Mika sedang berkeliling kota mencari kakaknya, Simon. Dia segera menyadari seseorang tidur di mobilnya dan mengira itu dia. Sayangnya, salah satu teman Simonlah yang mabuk dan pingsan. Mika dengan marah memecahkan jendela mobil dan menanyakan keberadaan kakaknya. Hal ini membuatnya takut dan dia mencoba melarikan diri, tapi dia mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Dalbir yang baru saja lewat menyadari keributan tersebut dan membantu Mika. Keduanya kemudian menangkap pria itu dan dia akhirnya mengungkapkan bahwa Simon mungkin berada di pesta yang mereka adakan di dekat zona keretakan. Karena khawatir, Mika memutuskan untuk mengunjungi zona keretakan dan meminta bantuan Dalbir. Dia menurutinya dan mengeluarkan kunci mobil dari sakunya. Namun dalam prosesnya, dia juga menjatuhkan sebuah kotak cincin. Hal ini mengejutkan Mika saat dia menyadari bahwa dia berencana melamar ibunya. Sementara itu di tambang, Frika dan timnya hendak pergi ketika tiba-tiba terjadi gempa besar yang menyebabkan skalanya runtuh. Kelompok tersebut segera melarikan diri dan mencari perlindungan di ruang aman. Setelah beberapa waktu, gempa mereda dan mereka keluar dari ruangan. Namun yang membuat mereka ngeri, jalan keluar mereka terhalang oleh batu-batu yang berjatuhan. Setelah diperiksa lebih dekat, Frika melihat celah kecil di bawah bebatuan cukup ruang untuk dilewati. Jadi mereka memutuskan untuk melewati bebatuan itu satu persatu. Frika berhasil melewatinya, tetapi ketika menyentuh Tage, dia menjadi ketakutan karena dia menderita sesak. Setelah dibujuk oleh rekan-rekannya, dia akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Namun tak lama kemudian, dia menjadi sangat panik dan mulai berteriak. Frika mengulurkan tongkat besi padanya dan meminta untuk mengambilnya sehingga dia bisa menariknya keluar. Namun dia menjadi paranoid dan mulai berteriak bahwa dia akan mati di sana. Hal ini mengganggu Frika sehingga dia memukul kepalanya dengan tongkat membuatnya pingsan. Dia kemudian mengkaitkan tongkat yang sama ke pakaiannya dan menyeretnya keluar. Setelah itu rekan lainnya berhasil melewati bebatuan. Namun ketika tiba giliran wanita terakhir, gempa bumi kembali terjadi. Hal ini menyebabkan kakinya terjebak di bebatuan, menyebabkan dia terluka parah. Frika melakukan yang terbaik untuk membantu wanita itu, tapi dia akhirnya tertimpa batu dan terbunuh. Sementara itu di kota, Mika dan Dalbir sedang ngobrol serius setelah dia melihat cincin itu. Dia mulai bersikap ramah terhadap pacar baru ibunya, namun Dalbir mengungkapkan keraguannya karena Frika belum menandatangani surat cerai. Mika kemudian mengaku bahwa ibunya belum menandatanganinya karena akan merugikan ayahnya, Tage. Ia mengatakan bahwa perceraian hanyalah selembar kertas dan orang tuanya sudah lama berpisah. Setelah percakapan ini, keduanya menuju ke zona keretakan untuk menemukan Simon, tempat para remaja tersebut berpesta di awal film. Mereka menemukan celah besar dan di dalamnya telepon berdering. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat ada mayat tak bernyawa di sana dan menjadi ketakutan. Mika kemudian menelpon nomor kakaknya dan nomor tersebut tidak berdering di dekatnya, yang berarti dia tidak ada di tempat ini. Dalam adegan lain, Frika dan timnya muncul dari tambang, namun dia masih sangat terkejut atas kematian rekannya. Meskipun dalam keadaan emosional, dia segera menelpon Mika dan menanyakan lokasinya. Setelah mengetahui bahwa dia berada di zona keretakan, Frika menyarankan dia untuk tidak kembali ke kota karena kota tersebut beresiko runtuh. Dia malah memintanya untuk pergi ke kota baru Kiruna bersama Dalbir. Namun Mika memutuskan untuk kembali menjemput pacarnya, Ayla, sebelum melarikan diri. Tak lama kemudian Frika memberitahu pihak berwenang dan atas perintahnya, pengumuman dibuat di seluruh kota. Segera setelah alarm berbunyi, kekacauan pun terjadi dan orang-orang berlarian kemana-mana. Sementara itu, Frika dan Tage juga mulai mencari putra mereka di jalanan. Mereka segera melihat seorang anak laki-laki yang mirip Simon dan mulai mengejarnya. Di saat yang sama, Mika juga menemukan Ayla dan bersama-sama mereka memutuskan untuk melarikan diri dengan mobil. Mereka hampir tenggelam dalam lubang pembuangan, namun Dalbir berhasil menyelamatkan mereka tepat pada waktunya.
Beberapa saat kemudian, mereka ngeri menyaksikan runtuhnya menara tambang dan kota di sekitar mereka mulai runtuh. Semua orang mulai berlari, tapi Ayla tidak bisa mengikutinya dan dia akhirnya kehilangan nyawanya secara tragis. Setelah gempa berhenti, Frika dan Tage berhasil mendekati tubuh tak bernyawa yang mereka duga adalah putra mereka. Namun ternyata ada anak lain yang membawa kelegaan bagi mereka. Sementara itu, Mika shock setelah kehilangan pacarnya sehingga orang tuanya berusaha menghiburnya. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Dalbir atas bantuannya. Setelah itu, warga menuju rumah sakit di New Kiruna, tempat banyak pasien dirawat. Di sana, Frika bertemu dengan teman Simon yang mengungkapkan bahwa dia berencana meninggalkan tempat ini karena bosan melihat keluarganya hancur. Jadi dia memutuskan untuk memainkan Call of Duty untuk terakhir kalinya di lab komputer sekolah. Sementara itu, Taki mendekati Dalbir untuk mengucapkan terima kasih lagi karena telah menyelamatkan nyawa putrinya. Namun saat melihatnya memegang cincin, dia menjadi marah. Satu hal mengarah ke hal lain dan mereka mulai berkelahi seperti anak-anak. Hal ini memaksa Frika untuk turun tangan dan dia memerintahkan kedua pria itu untuk bersikap baik. Setelah semua orang tenang, dia memberitahu mereka tentang keberadaan Simon dan mereka semua memutuskan untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di sana, mereka melihat seorang siswa yang ketakutan duduk di luar sekolah. Mereka bertanya kepadanya tentang Simon, tapi anak itu tidak menjawab dan mulai bergumam sendiri. Kelompok tersebut kemudian menuju ke dalam dan berencana pergi ke lab komputer. Namun mereka menyadari bahwa pintu masuknya diblokir sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, Frika melihat lubang kecil di sudut dinding dan merangkak masuk. Dia kemudian tiba di lab komputer di mana dia menemukan beberapa mayat siswa. Dia juga melihat seorang gadis tertusuk tongkat di perutnya. Anak malang itu masih hidup dan menangis minta tolong. Frika pergi membantunya, tetapi saat itu dia mendengar suara Simon datang dari bawah. Dia segera menyorotkan senternya ke dalam lubang dan saat itulah akhirnya melihat putranya di sudut. Saat ini anggota keluarga lainnya juga tiba. Kelompok tersebut kemudian mencoba untuk menyelamatkan gadis yang terluka tersebut, namun tanah runtuh dan dia akhirnya meninggal. Kini Frika memasuki celah tersebut menggunakan pipa untuk menyelamatkan putranya. Sebelum dia bisa menyelamatkannya, dia menabrak tiang dan melukai kakinya. Hal ini mengakibatkan Frika kehilangan banyak darah, namun pikirannya masih terfokus untuk menyelamatkan putranya. Simon kemudian bertanya padanya siapa pria barunya dan dia dengan jujur mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pacar barunya. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak menyukai Dalbir, dia tidak akan menikah dengannya dan akan tinggal bersama ayahnya. Namun Simon mengatakan tidak dan mengklaim bahwa dia hanya ingin bahagia. Sementara itu, Mika khawatir melihat ibunya terluka sehingga dia meminta ayahnya untuk memegang tali sambil melompat ke arah tali tersebut. Dia kemudian meluncur ke kolom tingkat yang lebih rendah dan mencapai ibunya. Pada saat ini, Simon juga melakukan lompatan berbahaya untuk mencapai Frika. Kakak beradik ini berhasil melepaskan tongkat dari kaki ibu mereka, Dalbir, lalu menurunkan tali untuk menarik mereka keluar dan Simon keluar dari lubang pembuangan. Namun saat tembok mulai runtuh, Mika dan Frika terpaksa melompat ke mesin penjual otomatis yang hampir tergantung pada kabelnya. Beberapa saat kemudian, kabel mesin penjual otomatis juga mulai putus, menyebabkan mereka berada dalam situasi yang mengerikan. Untuk memberikan Dalbir cukup waktu untuk menyelamatkan keluarganya, Tage bergegas mendekat dan meraih kabel yang terputus dan dinding. Hal ini berhasil menahan mesin penjual otomatis, namun tak lama kemudian kabel listrik yang menopang struktur mulai mengendur. Oleh karena itu, Tage memegang kabel telanjang tersebut agar keluarganya memiliki cukup waktu untuk mencapai permukaan. Hal ini memungkinkan Frika dan Mika entah bagaimana mencapai puncak, tetapi sayangnya Tage tersengat listrik dan meninggal. Di adegan terakhir, para medis tiba dan kita melihat jenazah Tage dikeluarkan dari sekolah menengah. Keluarganya masih syok dan terpukul karena dia mengorbankan nyawanya untuk mereka. Frika dibawa ke ambulan di mana dia menatap Dalbir yang masih memegang cincin yang dibelikan untuknya.